Ya, baik teman-teman sekalian, kita akan membahas 06 atau minggu ke-6 itu tentang diferensial fungsi majemuk. Kita akan bagi dalam 4 sesi, 4 segmen ya, gitu ya, 4 segmen. Segmen yang pertama itu tentang visual grafik dari interpretasi turunan, segmen yang kedua tentang turunan pertama parsial, dan yang segmen ketiga adalah tentang turunan kedua parsial, dan nanti yang terakhir adalah analisa maksimum minimum pada fungsi majemuk. Baik, kita mulai saja dengan sesi yang pertama atau segmen yang pertama. Oke, baik. Uh, kita akan membahas mengenai visual dari grafik interpretasi dari turunan kedua atau turunan parsial kedua, dua variabel. Ya, baik. Ada dua model yang akan kita kerjakan. Satu adalah tentang konsep matematisnya, gitu ya. Kemudian nanti yang kedua tentang ilustrasi secara grafis. Tapi kali ini saya balik, kita mulai dulu dari grafiknya sehingga kita bisa membayangkan ilustrasinya secara grafis seperti apa. Nanti kemudian baru masuk ke konsep matematiknya, gitu ya. Baik. Sebetulnya secara grafik itu konsepnya itu kira-kira saling rekatkan gitu ya, atau copy paste dari uh, kita mendefinisikan turunan pada saat variabel tunggal kemarin gitu kan, tentang kurva gitu, kemudian kita cek garis singgungnya gitu ya, kemudian nanti dari garis singgung itu kita bisa mendefinisikan atau bisa mengindikasikan dari situ kurvanya itu akan seperti apa gitu kan. Nah, itu sama kurang lebih, tetapi ya ada sedikit modifikasi. Baik, kita mulai ilustrasinya atau gambarannya seperti apa secara visual. Ya. Baik, kita segarkan dulu ingatan kita tentang ilustrasi grafik untuk yang variabel tunggal. Ya. Ini ada gambar seperti ini. Sepertinya teman-teman masih ingat ya, ini ada dua garis, yang satu merah, satunya kuning, cuma nggak kelihatan yang kuning di sini. Yang merah itu adalah garis singgung. Garis singgung yang menyinggung kurva di titik, ini ada titik kuning di sini. Ya, maka garis merah ini adalah garis singgung yang menyinggung kurva di titik ini. Nah, evaluasi atau analisisnya nanti itu adalah eh, kurva ini itu dianalisis di titik ini, apakah garis singgungnya sedang ke atas gitu ya, atau sedang ke bawah gitu ya. Nah, itu nanti secara matematis kita lihat dengan matematika itu arah dari garis singgungnya atau garis singgungnya. Baik, ini satu lagi yang lebih jelas, dan kita melakukan analisis yang lalu atau observasi bagaimana dari sini kita dekati dengan sebuah nilai delta gitu kan. Titiknya adalah titik 3 di sini ya, titik 3, kemudian deltanya kalau nggak salah kemarin itu 0,8 ya. Tujuannya dibuat delta besar itu supaya kita lihat ada selisih antara uh, garis singgung dengan delta Y per delta X-nya. Koefisien garis singgung atau dirumuskan sebagai dy per dx, turunan pertama dari Y terhadap X dibandingkan dengan delta Y per delta X. Rasio antara selisih Y terhadap selisih X. Baik. Nah, ini ada ketika Y-nya tidak sama, ketika delta delta X-nya itu menuju 0, pertanyaannya apakah delta Y-nya juga menuju 0. Di sini bisa ditunjukkan secara grafik bahwa kurvanya ini seperti ini, sedang dalam kondisi miring begini gitu ya, belok ke sana. Kemudian ada satu titik di mana garis ininya
digambarkan di sini yang delta Y-nya tidak sama dengan 0. Ya. Oke. Baik. Kemudian di sini ada dua gambar, satu garis singgung yang mengarah dari kiri bawah ke kanan atas, atau kita biasa menyebutnya naik. Dan sebelah kanan ini adalah grafik atau garis singgung yang mengarah ke bawah atau dari kiri atas ke kanan bawah. Ya. Ini berarti di sebelah kiri sini berarti kondisi grafiknya sedang naik. Ya. Apakah garis singgungnya seperti ini di sebelah sini gitu ya, sebelah kiri daripada garis singgung kurvanya itu, atau kurvanya di sebelah kanan dari garis singgung gitu ya, misalnya seperti ini gitu, gitu kan di sebelah sini. Nah, sementara yang ini adalah kondisi di mana grafiknya turun. Ya. Apakah di sebelah kanannya di sini turun gitu ya, atau sebelah kirinya di sini turun ya. Oke. Next. Nah, ini adalah hasil dari evaluasi kita mengenai kondisi-kondisi yang terjadi ketika kita menghitungnya secara matematis. Ya. Yang warna biru, kotak biru ini menunjukkan bahwa grafiknya sedang turun. Ya. Itu nanti diidentifikasi dengan eh, turunan pertama yang lebih kecil dari 0. Ya. Sementara di kotak warna merah ini grafiknya sedang naik. Itu diidentifikasi dengan turunan pertama yang nilainya lebih besar dari 0. Ya. Oke. Ini juga titik-titik di mana garis singgungnya mendatar. Lihat di tiga titik ini garis singgungnya mendatar semua. Ya. Baik yang di paling bawah atau di sini yang di tengah-tengah ini garis singgungnya juga mendatar. Dan yang paling atas di sini ini juga garis singgungnya mendatar. Apa indikasi bahwa sebuah kurva memiliki garis singgung mendatar adalah ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Ya. Jadi di sini adalah lebih besar dan lebih kecil dari 0, di sini adalah sama dengan 0. Ya. Baik. Turunan kedua gimana? Ya. Turunan kedua kita ingat bentuknya seperti ini. Ya. Kita buatkan di kurva itu dua garis singgung. Satu garis singgung sebelah kiri, satu garis singgung sebelah kanan. Tinggal kita lihat garis singgung yang sebelah kiri itu sama yang sebelah kanan mana yang lebih curam atau mendongak misalnya. Di sini yang biru, nah, ini yang lebih curam, tapi posisinya di kiri ini dia lebih di kanan. Sementara di sini sama-sama birunya, tapi dia ada di sebelah kiri. Sementara yang merah kita buat yang lebih landai, gitu ya. Nah, kemudian kemarin kita bikin model bahwa untuk yang lebih curam kita beri angka yang lebih tinggi, misalnya 100, sementara untuk yang lebih landai kita beri angka yang lebih rendah juga, ya 20 misalnya, gitu kan. Nah, nanti dari situ ketahuan bagaimana kita bisa mendefinisikan apakah sedang melengkung ke kiri atau melengkung ke kanan. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat mulai membedakan bagaimana garis masing-masing itu punya koefisien arah atau turunan yang pertamanya, gitu ya. Turunan pertama tadi yang ditulis 100, 80 gitu kan. Nah, di sini baru kelihatan untuk yang garis yang lebih curam itu angkanya 100 itu dikurangi yang lebih landai. 100 kurangi 20 jadi 80. 80 itu lebih besar dari 0, maka dia melengkungnya ke kiri. Sementara di sebelah sini, yang sebelah kanan ini tanda panah merah, kita lihat bahwa yang lebih landai ada di sebelah kanan, sementara yang lebih curam itu ada di sebelah kiri. Ya. Jadi 20 dikurangi 100 berapa? 80. Minus 80. Minus. Karena minus dia berbelok ke kanan. Ya. Baik. Ini adalah titik di mana warna yang ada lingkarannya ini adalah titik-titik di mana
kondisi kurva sedang berubah lengkung. Perhatikan di sini berubah lengkung dari lengkung ke kiri menjadi lengkung ke kanan. Di titik ini dia lengkung ke kanan, kemudian dia lengkung ke kiri. Di titik ini dari lengkung ke kanan, ke kiri, kemudian melengkung ke kanan terus melengkungnya kanan. Ya. Apa kondisi ini? Kondisi adalah ketika turunan keduanya sama dengan nol. Ya. Baik. Nah, sehingga dari turunan pertama dan kedua itu kita bisa membuat penyimpulan atau indikator. Ya. Titik maksimum atau minimum itu berada pada kondisi di mana garis lingkungnya mendatar. Garis lingkungnya mendatar berarti turunan pertamanya sama dengan 0. Melengkung ke kiri itu artinya turunan keduanya lebih besar dari 0. Melengkung ke kanan maka eh, turunan keduanya lebih kecil dari 0. Nah, ini adalah eh, refreshing kita terhadap materi yang lalu. Pertanyaannya apa seberapa mirip begitu sampai kita harus mengulang cerita yang lama untuk kita terapkan kepada cerita yang baru gitu kan. Ya, untuk yang variabelnya 2 itu kita bisa gambarkan secara ilustrasi mulai dari yang 1 sama yang 2 tadi itu ya, itu kita bisa gambarkan ilustrasinya. Tapi untuk yang variabelnya gimana kalau variabelnya dibikin 3 gitu ya. Itu kita tidak bisa membuatkan grafiknya karena sangat imajinatif ya. Mungkin beberapa orang mampu membayangkannya. Sementara beberapa orang lainnya gambarnya aja masih bingung gimana ya. Nah, ini yang kemarin ya. Kemarin ini garis ini adalah turunan pertama di sebelah kiri, ini yang turunan kedua gitu kan. Nah, nanti di fungsi dengan yang majemuk variabel yang satu juga ada kondisi di mana kita akan lihat turunan pertama dan turunan kedua ya, yang disebut dengan turunan parsial. Untuk yang 3 dimensi, ya, kemarin yang 2 dimensi kita pakai lingkaran ya. Ini kita pergunakan lingkaran di sini kan, lingkaran. Meskipun yang diambil cuma seperempat bagian dari lingkaran itu, tapi itu sudah bisa menjelaskan lengkung-lengkung yang terjadi pada sebuah kurva. Nah, kalau untuk yang 2 dimensi itu pakai lingkaran, maka untuk yang 3 dimensi pakainya bola. Ya. Kita nanti pilih di sini seperti ada di gambar ini adalah buah semangka. Ya. Ya, kalau kita bikin gambarnya bola agak susah karena 3 dimensinya jadi tidak muncul. Ya. Tapi dengan adanya semangka paling tidak kita bisa membayangkan oh bentuknya seperti ini. Ya, oke. Nah, ketika di 2 dimensi itu yang kita tinjau adalah garis singgung. Maka di 3 dimensi yang kita singgung itu adalah bidang singgung. Apa bedanya garis dengan bidang? Ya. Jadi sebuah bidang rata, bidang datar, ya. Contoh sederhananya itu nampan gitu ya, nampan atau baki yang biasa bisa bilang dia baki atau buku tipis ya, karton tipis ya, karton tipis itu kita bisa membayangkannya sebagai bidang singgung. Apakah sifatnya seperti sifatnya garis singgung? Ya, hampir gitu ya, hampir mirip bahkan dia lebih untuk yang 3 dimensi dia sangat membantu ya. Karena apa? Titik yang dilalui oleh garis singgung atau bidang singgung ini juga satu titik gitu ya. Jadi sangat membantu untuk nanti pembentukan analisa. Ya. Nah, kita lihat untuk pertama kali eh, buah semangka. Nah, buah semangka ini kita potong di satu titik ya di satu apa namanya, ya satu titik ini dengan semacam pisau gitu ya, lebih ke bentuknya parang gitu kan.
parang ini nanti dibuat sedemikian rupa, memotong dari ujung ke ujung itu lurus, gitu kan. Nah, dan dia melalui titik pusatnya. Ini seperti ini titik pusatnya, ya, atau titik tangkai daripada semangka. Kalau ini berhasil kita potong, maka gambarnya akan di sebelah satunya. Nih, ya. Nah, perhatikan ketika semangka tadi sudah dipotong, yang Anda lihat di sini adalah bentuk serupa lingkaran. Ini bentuk serupa lingkaran. Ini ya karena yang kita adalah penampangnya gitu kan. Maka bentuk lingkaran ini sudah sama dengan konsep kita tentang turunan pertama, turunan kedua yang dibantu dengan atau alat bantunya adalah lingkaran. Ya, kita tunjukkan. Nah, ini kan lingkaran. Ya. Sementara ini semula adalah bola, tapi kemudian jadilah dia lingkaran. Nah, dengan analisa, dengan transformasi dari bola menjadi lingkaran inilah nanti yang akan kita bisa jadikan alat bantu untuk mendefinisikan turunan pada turunan-turunan parsial. Ya, ya di awal tadi barusan kita ceritakan tentang lingkaran dan bola. Ini juga sama. Di sini juga kita akan membuat lingkaran dari bola. Caranya gimana ya? Tadi memotong dengan alat potong yang rata gitu ya. Nah, kan pertanyaannya adalah lingkaran itu kan dua dimensi ya. Untuk membuktikan, untuk menunjukkan bahwa tiga dimensi gimana? Ya kita buat pemotongannya dua kali ya. Nanti kita lihat. Dan nanti juga ada alat bantu tadi itu yang ya kita bisa bayangkan dia adalah layang-layang ya. Nanti akan kita. Tadinya kita juga bisa, kita sampaikan tentang nampan. Ya. Bisa mau dibuat layang-layang atau nampan bisa saja gitu ya. Cuman layang-layang itu karena kelihatan garis silangnya itu apa namanya tegak lurus ya. Tapi kalau kita buat nampan itu kalau kita bikin garis silang kita akan menemukan bahwa mereka sudutnya tidak 90 derajat. Itu makanya kita buatkan layang-layang. Baik. Nah, yang tadi kita iris dari satu sisi, ya kita coba iris dari sisi yang lainnya. Ya, kita lihat di sini. Sisi irisan yang kedua ini itu diharapkan dalam bentuk tegak lurus, gitu ya, motong di titik tangkai, ya, ini seperti ini. Nah, kalau ini dipotongkan juga, maka ya kurang lebih sama seperti yang tadi juga, akhirnya terbentuk lingkaran. Dari lingkaran inilah kita bisa melakukan analisa sebagaimana tadi di awal tentang turunan pertama, gitu ya. Turunan fungsi tunggal, fungsi variabel tunggal. Ya, nah ini nanti kita akan lihat ke belakang. Nah, kalau kita buat apa namanya semangkanya tadi kita tutup kembali gitu ya, tetapi kita sudah membuat sebuah torehan atau sebuah apa namanya gambar ilustrasi. Ini adalah kurva yang warna merah, kemudian yang ini ada sebuah garis lurus yang menyinggung lingkaran ini di satu titik. Nah, maka itu disebut sebagai garis singgung. Nah, sisi yang tegak lurus satunya lagi juga akan terbentuk semacam lingkaran. Nah, intinya adalah kurva. Ya, kurva kemudian dibuatkan sebuah garis yang menyinggung sebuah titik di kurva. Maka kita dapatkan dua garis singgung. Satu menyisir tegak dan satu menyisir apa namanya tidurnya gitu ya. Maka nanti kombinasi keduanya akan terbentuk seperti ini. Kurvanya ini dianggap dua arah gitu ya, tulang-tulangnya. Maka di atasnya dibuat gambar
dua buah garis singgung yang saling tegak lurus. Nah, kita buang semangkanya, maka yang kita peroleh seperti ini. Ya. Perhatikan bahwa di sini sudah ada dua garis singgung. Kalau di variabel tunggal kemarin kita cuma melihat atau menganalisis satu garis singgung. Kalaupun dua itu bersusulan gitu kan, yang merah sama biru itu dua garis singgung bersusulan. Terus sementara ini dua garis singgungnya ini berpotongan. Ini dan potongnya tegak lurus. Potongnya tegak lurus. Maka nanti kita bisa bayangkan bahwa si dua garis singgung tadi menjadi tulang-tulang bagi layang-layang, sebuah layang-layang, gitu kan. Dari itulah nanti layang-layang itu dianggap sebagai sebuah bidang datar, ya. Dan dia akan menyusuri semua titik yang ada di dalam, yang ada di titik di kulit semangka. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini layang-layang ini membuat apa namanya, bagian dari kulit semangka ini bisa terjangkau karena di semua titik dia bisa eh, menjadi bidang singgung, ya. Jadi dimanapun terdapat lengkung kurvanya maka bidang singgungnya eh, bisa menjangkau. Nah, ini contoh grafisnya. Ini ada dua garis singgung. Nah, sementara untuk garis singgung yang apa, kurva tiga dimensi seperti ini, ya. Dia tidak lagi dalam bentuk garis singgung tapi bidang singgung. Di sini seolah seperti garis, ya, tapi ini adalah sebuah bidang datar. Ya. Ini kalau kita belokkan sedikit, dimensi yang tiga tadi itu akan berubah seperti ini. Maka yang sini itu tadinya cuma garis lurus, kita kelihatan bahwa ternyata dia adalah semacam pisau di sana. Semacam nampan, ya, seperti itu. Nah, ini contoh, ya, sebuah permukaan kurva. Ini kita lihat ada dua sumbu, ya, sumbu X dan sumbu Y, itu yang ditarik ke atas semua memotong, akhirnya bentuk tempurung atau bentuk apa namanya, eh, cungkup tadi itu dibagi dalam 4 bagian. Ini adalah satu bagian dari 4 bagian itu, ini dari sana. Satu dari 4 bagian, kemudian kita akan tentukan satu titik, ya. Apakah benar titik itu bisa dilewati oleh bidang singgung, ya. Ya, ini di sini kita ambil salah satu contohnya. Mungkin kalau kelihatan ini, sebetulnya ini ada garis merah tipis, ya. Bagaimana kita menggambarkan sebuah titik yang ada di sebuah lengkung, eh, lengkung apa tadi, ceruk atau tempurung gitu, ya. Nah, dari titik yang ada nanti kita bikin garis silang, ya. Garis silang inilah nanti yang akan mewakili garis singgung yang tegak lurus, yang bisa mengindikasikan sedang miring kemana sih permukaan dari si cungkup tadi itu, ya, si tempurung. Nah, ketika ada bidang singgungnya maka seperti ini bentuknya, ya. Mulai adalah tertutup, tapi ketemu dengan si kurva tempurung tadi itu ya hanya di satu titik, gitu kan. Ibaratnya Anda meletakkan sebuah piring di atas sebuah batok kelapa, gitu kan. Di puncak dari batok kelapa itu ada piring bisa diletakkan mendatar, persis datar, gitu kan. Tapi yang memang harus dipegangi, gitu kan. Tapi kelihatan bahwa dia hanya melampaui atau melewati satu titik, ya. Itu yang namanya titik singgung. Ini dari penampakan dari sisi yang lain, ya.
Nah, ini nanti yang akan menjadi alat untuk apa namanya, alat analisis kita atau visual analisis untuk menentukan sedang ke arah mana si apa permukaan kurva di titik itu, gitu ya. Nah, ini adalah bentuk yang diperlihatkan tiga dimensi. Ya. Yang di sini ini adalah yang dua dimensi ya. Kalau ini dibikin tiga dimensi, boleh jadi bentuknya seperti ini. Ya. Mana gitu ya, tapi kemudian ada apa semacam eh, selongsong gitu kan, silinder yang ke bawah, ya, sehingga bentuknya tetap seperti ini. Ya. Tapi ada bidang-bidang lain atau apa bentuk-bentuk kurva lain yang bisa kita telusuri bentuknya. Ini contohnya ini tuh sebenarnya sama ini sama dengan ini, tapi dia dari arah yang berbeda titiknya. Ini juga lain. Nah, nanti kita akan bisa lihat apa namanya dibuatkan bidang singgung yang dengan bidang singgung itu kita sampai di titik puncak atau di titik lembahnya. Baik, saya kira itu untuk visual grafik ya. Nanti akan kita sambil jalan-jalan lagi mengenai grafiknya ini. Baik, kita akan nanti masuk ke segmen yang kedua.